adalah kamar pengantinku dengan Qin Yanbai. Kakiku sembuh. Apa ini berarti aku terlahir kembali? Di kehidupan sebelumnya, aku berhasil menikahi Qin Yanbai sesuai keinginanku. Namun, setelah 3 tahun menikah, dia tidak hanya tidak pernah menyentuhku, tetapi juga dengan tangannya sendiri memasukkan orang tuaku ke penjara. Nona Shen, Tuan Qin secara khusus menyuruhku untuk memberitahumu. Keluarga Shenmu akhirnya sudah punah kamu. Lebih baik segera beri tempat untuk Nona Yue. Ayah, ibu. Namun, meskipun telah membuatku kehilangan keluarga, Qin Yanbai masih merasa tidak cukup pada hari dia dan Liu Yue bertunangan. Dengan berani dia membakar rumah. Keluarkan aku. Keluarkan aku. Membakarku hidup-hidup di loteng keluarga Qin. Kalian dua sungguh cocok, pasangan takdir. Benar Nona Shen yang dulu itu? Keluarganya bukan orang baik. Untung Tuan Qin segera memutuskan hubungan dengan keluarga Shen. Hanya Nona Liu yang pantas untuk Tuan Qin. Bukan Shen memaksaku beristri Yue. Tidak akan menderita bertahun-tahun di luar negeri. Kakak Yanbai, Tidak heran Tuan Qin setelah kamu mengisi posisi kepala keluarga, hal pertama yang kamu lakukan adalah menjemput Nona Liu kembali ke negeri. Rupanya cintamu sangat dalam. Yue adalah cinta sejati hidupku. Semua yang menghalangi kita bersama, aku tidak akan pernah mengampuni. Api besar menelan tubuhku, namun jiwaku melayang-layang di sini. Tidak pergi. Baru sekarang aku menyadari semua yang dilakukan Qin Yanbai adalah untuk mencaplok keluarga Shen dan menikahi teman masa kecilnya sendiri, Qin Yanbai. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku, Shenzi, akan membuatmu membayar dengan darah. Qin Yanbai, karena langit memberiku kesempatan hidup kembali. Di kehidupan ini, aku akan mengambil kembali semua yang kau hutang pada keluarga Shen, sedikit demi sedikit, dan mengembalikannya sepenuhnya. Segera pesan tiket pesawat tercepat dan bawa Liu Yue pulang dari luar negeri. Kamu yang menjemput Yue pulang? Kamu dan Liu Yue teman masa kecil. Menjemputnya pulang, bukan kau? Sesuai dengan keinginanmu. Shenji, apa sebenarnya maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Kamu tahu, dulu Liu Yue pergi ke luar negeri karena dipaksa oleh keluarga Shen dan keluarga Qin. Kalian saling cocok. Aku bolehkan. Shenzi, kamu benar-benar murah hati. Sebelumnya, Qin Yanbai demi Liu Yue menghancurkan keluarganya. Karena begitu, aku akan lebih dulu menjemput Liu Yue kembali ke negara. Setidaknya bisa membuat Qin Yanbai tidak terlalu membenci keluarga Shen. Nyonya, hari ini hari pulang ke rumah orang tua. Tidakkah Tuan menunggu untuk pulang bersama? Aku pulang ke keluarga Shen. Apa urusannya dengan dia yang bermarga Qin? Liu Yue. Kamu mau kemana? Hari ini, hari pulang ke rumah orang tua. Tapi, kurasa Tuan Qin sepertinya tidak punya waktu. Kamu rawatlah Nona Liumu baik-baik. Aku pulang sendiri. Di kehidupan sebelumnya, setelah keluarga Shen bangkrut, aku tidak pernah kembali lagi. Kenapa kamu datang? Kondisi Yue tidak baik, ibumu. Bukankah mengundang dokter Wang ke rumah? Kamu. Dokter yang diundang ibuku adalah untuk memeriksa anggota keluarga Shen, bukan untuk menjadi konsultan gratis bagi Liu Yue. Qin Yanbai, kalau kamu benar-benar sayang dia, kamu harus keluarkan uang sendiri untuk mencari dokter baginya. Shenzi, kamu kenapa sih? Dulu kamu bukan... Dulu aku bodoh, hanya tahu mengikutimu. Tapi sekarang, teman masa kecilmu sudah kembali, hubungan kita lebih baik.
Kita berpisah lebih awal. Perjanjian perceraian akan segera kususun. Kamu ingat untuk menandatanganinya. Kamu mau bercerai denganku? Apa yang kamu bicara? Yue baru saja pulang. Kamu langsung minta cerai. Apa kamu ingin dia tidak bisa bertahan di dunia hiburan? Sekarang ikut aku pulang. Qin Yanbai, ternyata kamu masih selalu mempertimbangkannya dalam segala hal. Dengan kemampuan keluarga Qinmu menyembunyikan berita perceraian, apa susahnya? Dokter Wang, sudah dengar keahlianmu hebat. Tolong periksa Yue. Dia akhir-akhir ini sering mengeluh pusing. Nona Shen. Dokter Wang, ibuku bilang resep yang Anda berikan waktu lalu sangat manjur. Aku akhir-akhir ini juga sering susah tidur. Bagaimana kalau Anda periksa nadiku? Lihat apakah perlu menambah beberapa jenis obat lagi. Shenzi, kamu dengar tidak? Yue tidak enak. Biarkan dia apa? Qin Yanbai, sebelumnya, karena Liu Yue, kau memaksaku untuk selalu mengalah padanya. Tapi diriku yang dulu, sudah lama dilalap api yang kau nyalakan itu. Direktur Qin, keluarga Dr. Wang turun-temurun mengabdi pada keluarga Shen. Dokter diundang Shen, mengapa harus layani orang luar? Apa? Mulai hari ini, Nona Liu. Berganti warga menjadi Shen. Shen! Zi! Kak Yanbai, aku tidak apa-apa. Biarkan kakak Zi diperiksa dulu. Nona Liu, kalau kamu benar-benar tidak enak badan, pergilah ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh, atau jangan-jangan, selama bertahun-tahun kamu di luar negeri, biasa mencuri gratisan. Kamu... Kak Yan, kepalaku sakit. Kamu membuatnya marah. Cepat ambilkan tensimeterku. Ukur Nona Liu dengan baik. Tidak perlu. Sampai seperti ini. Nona Liu, tuduhan membuatmu marah sampai separah ini tidak bisa kutanggung. Demi kesehatanmu, lebih baik istirahatlah dengan baik. Tidak usah. Aku akan membaik setelah istirahat sebentar. Qin Yanbai, kalau kamu benar-benar ingin melindunginya, segera tanda perjanjian cerai. Tidak perlu berpura-pura setia di depanku. Ayo kita pergi. Jangan buang waktu di sini. Kak Yanbai, lihat dia. Liu Yue sudah kembali ke negara ini sekarang. Asalkan aku bisa mencegah Qin Yanbai menjadi kepala keluarga, pasti bisa melindungi keluarga Shen di kehidupan ini. Catatan transfer dana dari perusahaan Shen ke studio Liu Yue yang diperintahkan Qin Yanbai waktu itu masih ada. Kirimkan salinannya kepadaku. Aku harus segera mengumpulkan bukti. Masuk. Katanya, Tuan terluka. Ada yang membuat keributan saat peresmian hari ini. Tuan menang sebuah tusukan untuk melindungi kepala keluarga lukanya cukup parah. Apa? Bagaimana bisa? Aku ingat kehidupan sebelumnya. Tidak ada peristiwa peresmian ini. Aku mengerti. Aku akan segera ke sana. Bagaimana bisa terluka separah ini? Kakak Yanbai, siapa yang melukaimu seperti ini? Kak Yanbai tak suka disentuh orang. Hanya aku besar dengannya. Boleh dekatnya. Apa yang sok-sokan? Nanti dokter, suntik bius. Lihat dia mau disentuhkah tidak. Halo, selidiki siapa orang yang membuat keributan di acara peresmian itu. Siapa sebenarnya? Apa? Tidak bisa dilacak. Bagaimana mungkin tidak bisa dilacak? Operasinya berjalan lancar. Malam ini akan dipantau lagi. Terima kasih, dokter. Tuan, baru saja. Kepala keluarga telah menetapkanmu sebagai pewaris. Pak, tadi bos, keluarga tetapkan Anda sebagai penerusnya. Kakak Yanbai, bagus sekali. Pasti karena hari ini menyalakan nyawa kepala keluarga tersentuh olehmu. Makanya dia memberikan posisi penerus ini lebih awal kepadamu.
Nyonya, nanti kalau Tuan sudah menjadi kepala keluarga, Anda akan menjadi istri kepala keluarga. Bagaimana bisa begini? Di kehidupan sebelumnya, Qin Yanbai baru ditetapkan sebagai penerus 3 tahun kemudian. Bagaimana bisa jauh lebih awal begini? Di kehidupan sebelumnya, Qin Yanbai begitu ditetapkan sebagai penerus, langsung bertindak cepat melawan Shen. Tapi sekarang, bukti-buktiku belum selesai dikumpulkan. Tidak boleh. Shenzi, kamu harus bangkit. Ayah dan ibu masih menunggumu untuk menyelamatkan mereka. Bagaimanapun juga, aku sudah membawa Lin Yue pulang. Kak Yanbai, cepat sembuh ya. Yue sangat mengkhawatirkanmu. Aku harus cepat cerai dari dia. Menjauhkan keluarga Shen darinya sejauh mungkin. Qin Yanbai, ini surat perceraian. Tanda tanganlah. Ini adalah perjanjian perceraian. Tanda tangani. Bukankah dia seharusnya sangat senang, Qin Yanbai? Aku melakukan ini untukmu dan Liu Yue. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk bercerai. Bicarakan lagi nanti. Kenapa? Sekarang sudah tidak ada lagi. Yang Liu Yue untuk bersama. Kenapa kamu tidak bisa melepaskanku? Aku akan segera menjadi kepala keluarga. Aku butuh seorang istri yang sederajat. Lagi pula, aku tidak ingin Yue terlibat dalam kekacauan ini. Lalu, kamu ingin aku menjadi istrimu yang sah, sementara di luar kamu memelihara Liu Yue sebagai selingkuhanmu. Qin Yanbai, kamu bikin aku jijik. Mengapa Qin Yanbai tidak mau menyetujui perceraian? Zi, kamu masih sama cerobohnya sebelumnya. Shuhe, kapan kamu kembali? Baru kembali tidak lama. Tidak menyangka akan bertemu kamu di sini. Di kehidupan sebelumnya, setelah aku menikah, aku tidak pernah bertemu Shuhen lagi. Tampaknya di kehidupan ini, tindakanku masih mengubah banyak hal. Kudengar kamu sudah menikah. Apakah hidupmu baik-baik saja? Ada apa? Apakah dia tidak memperlakukanmu dengan baik? Kakak Shen dan Tuan Lu memang cocok sebagai teman masa kecil. Hubungan kalian memang sangat baik. Apa kau baru saja pulang dari luar negeri? Langsung cari kakak Shen. Kakak Shen sekarang sudah menikah. Lebih baik menjaga jarak. Liu Yue, perkataanmu itu Lebih baik kau katakan pada dirimu sendiri. Lepaskan aku. Buru-buru menceraikanku. Untuk Su Heng. Kamu buru-buru minta ceraikanku. Dan untuk bersama Lu Su Heng. Qin Yanbai, lepaskan aku. Qin Yanbai, kamu gila. Bajingan. Maaf. Qin Yanbai, apa kamu sudah gila? Pergilah. Nanti, aku akan memenuhi keinginanmu. Kamu yang bilang itu.
Bagus sekali, asalkan percaya dengan Qin Yanbai, keluarga Shen akan aman. Dengar tidak? Ketua direksi grup Shen ditangkap. Ini apa mengapa? Padahal aku... Menjemput Liu Yue dan mengajukan cerai pada Qin Yanbai. Hal-hal ini tetap terjadi. Tak disangka keluarga Shen begitu jahat. Perusahaan seperti itu pantas bangkrut. Iya, bos Shen itu bahkan melecehkan artis perusahaannya. Kalian mengarah, orang tuaku bukan orang seperti itu. Wah, artis wanita itu WP-nya tidak dihiraukan. Tetap melaporkan ayahmu, mana mungkin palsu. Kalau orang tuamu tidak bermasalah, mengapa dibawa untuk diselidiki? Tenanglah semuanya. Bukan begitu. Bukan seperti itu. Qin Yanbai, Kenapa kali ini kamu masih tak mau melepas aku? Kenapa? Apa yang harus kulakukan agar kau mau membebaskan keluarga Shen? Akulah yang memaksamu untuk menikah. Bukan urusan keluarga aku, mohon. Lepaskan orang tua aku ya. Bangunlah dulu. Apakah jika aku menghilang, kau lepaskan keluarga Shen? Jika kau menghilang, jangan harap selamatkan Shen. Apa yang pikirkan? Dia lama setelah untuk mengurungku, dia bahkan sampai mematahkan kedua kakiku dengan kejam. Masalah ini masih dalam penyelidikan. Jika kau ingin menyelamatkan keluargamu, tinggallah di rumah dengan tenang belakangan ini. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. halo? Paman Zhang, ini aku. Halo, Paman Zhao, ini Ziyi. Zi, masalah ayahmu. Aku tidak bisa membantu. Kami tahu ayahmu pasti tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Tapi secara kasat mata, buktinya sudah sangat jelas. Kau dan Qin Yanbai adalah suami istri. Keluarga Qin sangat berkuasa. Lebih baik kau memohon padanya. Mungkin masih ada jalan keluar. Kakak Shen, kau harus bertahan. Keluarga Shenmu habis. Tidak mungkin, tidak mungkin. Mengapa? Mengapa aku tetap tidak bisa menyelamatkan keluarga Shen? Ikut aku pulang. Pergi, jangan berpura-pura di sini. Pulang? Apakah kau ingin kakimu kupatahkan? Jadi, orang yang membuat keributan di upacara gunting pita itu adalah orang yang kau kirim. Benar? Untuk menggantikan posisi kepala keluarga. Membalas dendam pada keluarga Shen. Bahkan sampai menggunakan taktik penderitaan. Itulah sebabnya aku tidak bisa melacak identitas orang itu. Bagaimana? Tebakanku benar, Qin Yanbai? Apakah engkau begitu tidak tahan dengan keluarga Shen? Datang. Kurung nyonya di loteng. Lepaskan. Lepaskan aku. Qin Yanbai, bertemu denganmu adalah hal paling celaka dalam hidupku. Lepaskan aku. Zi, maafkan aku. Aku hanya bisa melakukan ini. Hari ini pesta ulang tahun Ayu. Kalian semua harus mempersiapkannya dengan baik. Dia adalah... Jangan-jangan... Nona Shen, Tuan Qin secara khusus menyuruhku untuk memberitahumu anggota keluargamu Shen akhirnya telah punah. Sungguh keterlaluan. Ayah, Ibu. Semua ini karena kamu. Oh, bukan karena kamu mencampuri hubungan Tuan Qin dan Nona Yue.
Bagaimana mungkin Tuan Qin membalas dendam pada keluarga Shen? Kamu ini. Lebih baik kamu segera mengosongkan posisi untuk Nona Yue. Kamu sedang mencari ini kan? Wah, bagaimana kamu tahu? Kali ini, tidak perlu kamu yang bertindak. Tenang saja, meskipun aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Tuhan, makanya kebakaran. Nyonya masih di dalam. Apa? Tuan, Anda tidak bisa masuk. Lepaskan aku! Cepat berbaring. Shueng, ini. Wajahmu mungkin butuh waktu untuk pulih. Shueng, terima kasih telah menyelamatkanku. Tidak apa-apa, Zi. Jangan berterima kasih padaku. Hidupmu tidak baik. Aku harus membantumu. Hanya saja pengorbananmu seberat ini. Apakah benar-benar sepadan? Qin Yanbai, dia terus menolak untuk bercerai. Terpaksa aku mencari cara, berpura-pura mati untuk melarikan diri. Hanya saja, orang tuaku. Orang tuamu sudah diselamatkan. Apa katamu, orang tuaku masih hidup? Mereka benar-benar masih hidup? Benar, tapi ibumu dipindahkan oleh Qin Yanbai ke tempat lain. Zi, apakah kamu benar-benar ingin membalas dendam? Qin Yanbai, dia membunuh orang tuaku, menghancurkan seluruh keluargaku. Aku ingin sekali menyiksanya sampai mati. Qin Yanbai sekarang adalah penerus keluarga Qin. Jika kamu ingin membalas dendam, kamu harus mendekatinya. Baru bisa mendapatkan informasi tentang ibumu. Aku kenal seorang dokter bedah plastik. Jika kamu mau, aku akan membantumu. Kakak Yanbai, kakak Shen di surga juga tidak ingin melihatmu seperti ini. Tidak. Dia tidak akan mati. Tuan. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin sudah 3. Shenzi, yang manis itu saja sudah 3. Kenapa dia masih menguasai hati Qin Yanbai? Pergi! Semua pergi dari sini! Tuan, cepat panggil dokter. Tuan Qin terlalu banyak beban pikiran. Untuk bisa sembuh total, masih harus dilihat dari penyakit hatinya. Shenzi, aku sudah susah payah melakukan begitu banyak hal. Akhirnya berhasil menyingkirkanmu. Mengapa kau masih saja begitu gentayangan? Zi, jangan pergi. Kakak Yanbai, akhirnya kau sadar. Kenapa wajahmu terlihat sangat buruk? Tidak apa-apa. Aku hanya kurang tidur. Nona Liu khawatir dengan Tuan Muda Qin. Menjaganya sepanjang malam. Sudah 2 malam tidak tidur. Lain kali jangan seperti ini lagi. Tapi, aku hanya punya kamu satu-satunya keluarga. Kamu sudah bekerja keras beberapa hari ini. Begini saja, 2 minggu lagi, grup Lu akan mengadakan pesta. Saat itu, Tuan Muda Lu juga akan hadir dengan pendamping wanita. Aku akan mengajakmu bersama. Anggap saja untuk menyegarkan pikiran. Kedatangan Tuan Muda Shen benar-benar membuat keluarga Lu bersinar terang. Yang lama telah pergi. Sepertinya kalian berdua sudah dekat dengan hal baik ya. Tuan Muda Lu, dengar-dengar kau bawa pendamping wanita, kau tidak kelihatan orangnya. Dia seharusnya segera datang.
Ini putra siapa? Cantiknya luar biasa. Qin Yanbai, topeng yang diukir dengan hati-hati ini adalah jaring yang kubuat khusus untukmu. Hari ini ku datang untuk menarik jaringnya. Wanita ini, mengapa aku merasa dia sangat familiar? Badan dan matanya mirip dengan Ziyi. Tuan, bolehkah saya mengundang Anda berdansa? Kamu buta? Tidak lihat dia sudah punya pasangan? Tapi, tidak ada yang bilang pasangan dansa tidak bisa ditukar. Ini. Ayo. Lo kagian ba? Tuan, fokuslah saat berdansa. Xiaowan, Aku pergi dulu. Kalian boy? Dia. Yue, menurutmu wanita itu seperti Ziyi? Apa? Tuan Qin, saya dengar dari Suwan. Tadi dia telah menyinggung kalian berdua. Jadi saya bawa dia untuk minta maaf. Suan. Ini adik saya, Suwan. Dia putri bibi saya. Sebelumnya, dia tinggal di negara R. Baru pulang belum lama ini. Tuan Qin, Nona Liu. Senang bertemu. Mohon bimbingannya. Wah, aku dan adikku benar-benar ada jodoh. Aku juga baru pulang dari negara R. Hanya punya sedikit teman. Kalau adikku, kalau tidak keberatan, bagaimana kalau tinggal di tempat saya selama beberapa hari? Daripada terus dikenal, lebih baik segera disingkirkan. Ini tidak baik. Saya khawatir dia akan merepotkan Nona Liu. Saya merasa berjodoh dengan adikku, ingin mengajaknya ke tempat saya, menemaniku menghabiskan waktu. Masih takut aku akan mengganggu adikmu? Tidak mungkin saja. Ya. Kalau ke rumah Qin, jangan seperti rumah yang seenaknya sendiri. Kalau begitu, saya akan berbesar hati mengganggu Tuan Qin dan Nona Liu. Kakak Liu? Jangan panggil Kakak Liu. Panggil saja Kakak Yue. Kamu tinggal di sini dengan tenang. Kalau ada yang dibutuhkan, bilang saja padaku. Terima kasih banyak Kakak Yue. Ayo. Cepat sajikan teh. Adik Suan, kamu baru datang. Sudah terbiasa? Sudah terbiasa. Ini, minum teh. Kakak Wei, kamu tidak apa-apa? Panggil dokter untuk memeriksanya. Kakak Yanbai, aku tidak apa-apa. Adik Suan baru datang. Dia agak gugup. Dia tidak sengaja. Jangan salahkan dia. Tidak akan. Adik Suan, kamu harus hati-hati. Aku kan seorang artis. Tidak bisa sembarangan. Terkena air panas. Aku mengerti, Kakak Yue. Selidiki Lu Shuheng. Apakah dia punya sepupu perempuan? Namanya Suan. Beberapa hari ini, aku mendapat informasi bahwa keluarga Qin memiliki 4 panti jompo atas namanya. Ibu pasti dipindahkan oleh Qin Yanbai ke salah satu panti jompo itu. Tapi yang mana tepatnya? Terima kasih. Pak Tua, apakah Anda sudah bekerja di sini selama bertahun-tahun? Hampir 30 tahun. Aku sangka Anda bisa bekerja di sini begitu lama. Jadi, apakah keluarga Qin akan menjamin masa tua Anda? Jaminan masa tua sih tidak. Tapi keluarga Qin memiliki beberapa rumah perawatan, lingkungan, dan fasilitas medisnya adalah yang terbaik. Para lansia di kediaman ini nanti bisa pergi ke sana. Wah, bagus sekali. Yang Anda maksud bukannya di sisi barat kota kan? Bukan, yang di pinggiran utara, itu rumah perawatan pribadi. Tempat itu hanya menerima orang dari kediaman ini. Biasanya,
Orang luar pun tidak bisa masuk. Oh, itu memang cukup bagus. Ibu kemungkinan besar berada di rumah perawatan itu. Siluetnya sangat mirip dengan Ziyi. Jika dulu aku bertindak lebih cepat, mungkin Ziyi tidak akan mati. Maaf, Tuan Qin, aku tidak sengaja. Apa Anda tidak apa-apa? Ada seseorang yang sama, seperti Anda, suka duduk di kursi malas pada malam hari, menatap taman dengan melamun. Tuan Qin, aku akan kembali dulu. Dasar rubah jalang yang terkutuk ini. 对啊，就是我上次跟你说的那个品牌，下次我们一起去。请携手。燕白哥哥，听说过2天徐总有个聚会，可以带雨薇去见识一下吗？妹妹刚回国，不如跟我们一起去吧。好，那我就陪姐姐一起去。Keluarga Shen di sekitar sini. Ingin baik, kau telah membuat keluargaku sulit berkumpul. Sementara kau bisa bersama sang kekasih. 姐吧，遇见你是我这辈子最万劫不复的事情。Sorot mata itu sangat mirip Shenzi. 燕白哥，我们去跟王导打招呼吧。Qin Yanbai, dia menyelamatkanku. Tangkap orang itu dan bawa kembali. Kak Yanbai, kamu terluka. Kamu baik-baik saja? Tuan Muda, orangnya sudah ditangkap. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Untungnya, aku sudah mengendalikan keluarganya lebih dulu. Dia pasti tidak berani mengkhianatiku. Bawa dia pergi. Kak Yanbai, ayo kita pergi ke rumah sakit. Yanbai, kamu bahkan mau menyelamatkan seorang wanita yang baru beberapa kali bertemu. Mengapa kamu tidak mau membebaskan aku dan keluargaku? Ziyi, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Tuan Qin, terima kasih telah menyelamatkanku. Semoga cepat sembuh. Sama-sama. Tuan Qin, waktunya ganti perban. Kalau begitu, aku pergi dulu. Nona, bisakah tolong bantu sebentar? Lebih baik aku cari kakak Yue saja. Nona Liu pergi doakan Tuan Qin. Untuk sementara, tidak akan kembali. Kau les obat saja. Luka Tuan Qin sangat dalam. Saat ganti perban, harus tahan. Kalau tidak, lukanya mudah terbuka.
Kalau begitu, aku pergi dulu. Tuan Qin istirahatlah yang baik. Tuan Muda Qin, Lu Shuheng memang punya sepupu bernama Suan. Dia bukan Ziyi. Kenapa semuanya foto masa kecil? Suan biasanya bersikap rendah hati, tidak ada foto setelah dewasa. Tangan kiri Suan tidak ada bekas luka. Tuan akan kirim ibu Nona Shen yang sakit ke Myanmar Utara. Dendam apa yang sedalam ini? Qin Yanbai, kau sudah kehilangan akal sehat sampai ke tingkat ini. Kau bahkan berani mengirim ibuku yang sedang sakit ke Myanmar Utara. Nyonya Shen masih sakit kan? Ya, tapi besok pukul 11 pagi, dia akan dipindahkan. Tidak boleh. Ibu sama sekali tidak boleh pergi ke Myanmar Utara. Shuheng. Zi, jangan panik. Aku sudah menyelidiki. Qin Yanbai sekarang sudah menjual tempat ini. Semua pasien di dalamnya akan dipindahkan. Sekarang banyak keluarga yang datang. Kita masuk saat keributan. Baik. Ayo pergi. Zi, Tuan Qin sudah datang. Tuan Qin sudah datang. cepat pergi. Aku sudah siapkan di pintu belakang. Ayo pergi. Nanti, kita akan berpura-pura sebagai petugas medis. Dengan begitu kita bisa sampai ke meja layanan dan menemukan kamar Bibi Shan. Jangan panik. Semakin natural aktingnya, semakin tidak dicurigai. Ketemu. Ayo kita pergi. Ziyi, kita harus cepat. Bawa Bibi pergi dari sini. Xiao, kita dijebak. Cepat kita pergi. Ziyi, kemari. Kamu sengaja. Benar-benar kamu. Ziyi, ikut aku kembali. Presiden Qin, lepaskan Ziyi. Ini semua ideku. Lu Shuheng, jika kamu ingin Lunya punya tempat di kota Jing, lepaskan dia. Qin Yanbai, ini tidak ada hubungannya dengan Shuheng. Lepaskan keluarga Lu. Aku sendiri yang membencimu. Kamu masih melindunginya. Pergi.为了陆书航，你竟然可以做到这个地步吗？陆书恒mengirim seorang wanita dan memasukkan identitas orang lain ke keluarga Jin. Apakah ini membahayakan pewaris keluarga Jin? Qin Yanbai, kamu harus memaksaku seperti ini. Jika kamu tidak ingin keluarga lu bangkrut, ikutilah aku kembali dengan patuh. Baik. Lepaskan aku, Qin Yanbai. Lepaskan aku. Qin Yanbai, lo sama aja benar. Ingin lagi kurung dan menjebakku di sini. Ziyi, aku tidak akan menyakitimu. Kau pikir aku masih akan percaya padamu? Ziyi,
Ada beberapa hal yang tidak bisa kuberitahukan padamu sekarang. Tapi aku bisa menjamin padamu. Aku mencintaimu. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Kinian Bai, pantaskah kau bicara soal cinta? Kau sudah menghancurkan keluarga Shen sampai seperti ini. Lalu kau bilang mencintaiku. Kau akan memberikan Shen Group kepada Liu Yue sebagai hadiah ulang tahun dan akan bertunangan dengannya. Begitukah caramu mencintaiku? Aku tahu apapun yang kukatakan sekarang, kau tidak akan percaya lagi padaku. Tapi, sekarang sudah ada orang yang mengincarmu. Hanya di sini, keamananmu bisa terjamin. Menurutku, berada di dekatmu justru bahaya terbesar. Malam ini kau tidur di ranjang. Aku akan berjaga di sini. Ji, minumlah selagi hangat. Aku tidak mau makan makanan dari musuh. Asalkan kau mau makan, aku akan mengembalikan ponselmu agar kau bisa menghubungi Lu Shuheng. Bagaimana? Kau serius? Serius, kau boleh menghubungi Lu Shuheng. Beritahu dia kamu baik-baik saja. Tapi, jangan suruh dia menyelamatkan. Kau tidak. Keluarga lu akan dalam bahaya. Apa maksudmu? Jangan panik. Aku hanya tidak ingin Lu Shuheng mati sia-sia. Setelah semua ini selesai, kamu boleh membenciku. Atau meninggalkanku. Semuanya boleh. Tapi sekarang, hanya di sini, keamananmu bisa terjamin. 原谅我还不能向你坦白，只有这样才能引蛇出洞。Nona Liu, ada masalah buruk. Tuan Qin hari ini membawa pulang Suan, langsung menuju kamar utama. Sampai sekarang belum keluar. Apa katamu? Suan ternyata adalah Shenzi. Pantas saja, pertama kali melihatnya, aku merasa dia sangat familiar. Shenzi si imut ini. Sistem reinkarnasi kah? Begini pun bisa hidup kembali. Halo? Shenzi belum mati. Bukankah kamu selalu menginginkan Shen Group? Kirim orang untuk bantu bunuh Shenzi. Nanti, aku akan menyerahkan Shen Group kepadamu. Presiden Qin, orang yang bertindak di pesta itu, tidak mau mengakui tak lama penjara. Dia bunuh diri. Lanjutkan. Keluarnya menghilang dalam semalam. Tapi, aku baru menerima email dari luar negeri. Yang mentransfer uang ke keluarganya adalah pembantu keluarga Qin. Pembantu itu, hubungannya dengan Nona Liu Yue sangat akrab. Liu Yue. Perkara lain, ada perkembangan. Kekuatan itu membersihkan jejaknya dengan sangat rapi. Rekaman CCTV, highlight yang terbakar, sampai sekarang belum dipulihkan. Teknisi bilang butuh beberapa hari lagi. Suruh orang mengawasi Liu Yue. Iya. Masalah Shen terjadi terlalu mendadak. Ketika aku mendatangi kota asing itu, mulai bertindak sudah terlambat. Aku hanya bisa mempercepat rencana merebut hak waris. Kalau dipikir-pikir, mereka bertindak sepertinya tepat setelah Liu Yue kembali ke negeri ini. Selanjutnya, mereka pasti akan bertindak. Terus awasi perkembangan di sana. Ya.
Jika suatu hari nanti kebenaran terungkap, bisakah kamu memberiku kesempatan? Biarkan aku menjelaskan semuanya. Meskipun kamu tidak bisa memaafkanku. Qin Yanbai, tidak ada yang perlu kita bicarakan. Minggu depan, aku akan pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis. Kamu, jaga dirimu baik-baik. Ada apa? Nona Liu, aku dengar dari kepala pelayan, Tuan Muda Qin akan pergi ke luar negeri untuk bisnis selama seminggu. Benar, tentu saja. Aku melihat sendiri sekretarisnya membawa koper, mengikuti Tuan Muda Qin, dan mereka pergi bersama dengan mobil. Shenzi, selama Qin Yanbai tidak ada, aku bisa membuatmu menghilang dari dunia ini tanpa diketahui siapapun. Cari alasan, suruh kepala pelayan pergi selama 2 hari. Kepala pelayan dipindahkan Tuan Muda Qin ke panti jompo. Benar-benar langit sedang membantuku. Jika suatu hari nanti kebenaran terungkap, bisakah kamu memberiku kesempatan? Biarkan aku menjelaskan semuanya. Apakah benar-benar ada rahasia lain? Apa yang kalian mau lakukan? Shenzi, kamu kembali lagi bagaimana? Toh, akhirnya harus mati. Qin Yanbai benar-benar memberitahukan segalanya padamu. Shenzi, Kamu tahu aku kemari untuk apa? bisa ditebak, tidak lain adalah mematahkan kakiku, lalu membakarku sampai mati. Kamu dan Qin Yanbai benar-benar pasangan yang cocok. Cara-caranya sama-sama hina. Bagaimana kamu tahu? Nona, dulu di loteng, dia sepertinya sudah tahu dari awal menyembunyikan korek api. Menyembunyikan. Apakah dia menyisipkan orang di sisi Nona? Jangan tebak, aku tidak hina kalian. Tapi aku tak sangka, dia ternyata orangmu. Shenzi, bagaimana? Foto-foto almarhum orang tuamu tampak nyata. Pantas disebut bekerja di industri hiburan. Nona Liu memang tampak nyata. Kalau begitu, terakhir di pesta, orang yang menyerangku juga kamu yang kirim. Hari pesta itu sebenarnya bisa membunuhmu. Disangka nyawamu begitu kuat. Kayak yang malah menangkis pisau untukmu, menyelamatkanmu. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Karena kamu tidak layak. Atas dasar apa? Kamu merebut Qin Yanbai? Atas dasar apa kamu menduduki posisi Nyonya Qin? Aku dan dia saat kecil. Oh, bukan karena kamu mengirimku ke negara R. Aku sudah menikah dengannya. Tapi tidak apa-apa. Hari ini, aku akan membuatmu lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Apa kau tunggu? Cepat kejar! Orang yang sudah 2 kali masuk penjara, masa takut melompat dari gedung? Halo? 110! Saya mau lapor polisi! Masih mau kabur?
Shen Ziyi, aku bisa membiarkanmu melarikan diri pertama kali. Masa aku akan membiarkanmu melarikan diri kedua kalinya? Ternyata memang kau. Ternyata memang kamu. Kak Yanbai. Zi, kamu baik-baik saja. Oh, Kak Yanbai. Jadi, kamu tidak pergi ke luar negeri? Kamu sengaja? Kalau tidak pura-pura ke luar negeri, bagaimana caranya membuatmu bertindak? Kak Yanbai, kamu tega memperlakukan aku seperti ini demi dia. Kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Ortuku sudah selamatkan hidupmu. Apakah kamu sudah melupakan semua itu? Aku tidak lupa. Aku selalu menganggapmu sebagai adik. Aku bersyukur atas kebaikan orang tuamu. Tapi kamu melanjutkan kebaikan ini sebagai kali ini membuat Ziyi dalam bahaya. Pantaskah kamu menyebut jasa penyelamat orang tuamu? Aku tidak. Kalau bukan karena dia yang merebutmu duluan, dia yang memaksaku. Kalau bukan karena dia, aku sudah lama bertunangan denganmu. Yue. Sebenarnya, masalah mengirimmu ke luar negeri dulu, itu adalah usulan keluarga Qin. Dan aku juga mengizinkan. Apa katamu? Dan pertunanganku dengan Zi juga kurencanakan sendiri. Keluarga Qin mempertimbangkan, setelah aku menikah, akan sulit merawatmu. Maka diputuskan untuk mengirimmu belajar ke luar negeri. Jadi, semua yang kau katakan itu adalah bohong belaka. Aku sengaja baik padamu dan ajukan pertunangan untuk mengendurkan kewaspadaanmu. Orang yang kucintai Hanya Zi. Jadi, ini dari awal hanyalah sebuah lelucon. Akin Yanbai, hatimu sungguh kejam. Bawa dia pergi. Pak Qin, kepala keluarga memanggilmu untuk segera kembali ke rumah tua sekarang. Sepertinya dia ingin menyelesaikan urusan paman kecilku. Ji, sekarang bukti sudah lengkap tentang ayahmu. Aku sudah menyewa pengacara terbaik. Penyakit ibumu juga mulai membaik. Besok bisa keluar dari rumah sakit. Semuanya akan menjadi lebih baik. Nanti, bisakah Anda memberi saya kesempatan? Ibu, Zi, putriku. Ibu akhirnya jumpa kamu. Kamu sudah diceritakan oleh kakak kepala pelayan di perjalanan tadi. Zi, pasti sangat melelahkan selama ini. Bu, aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Penyakitmu benar-benar sembuh? Iya, berkat Yanbai yang segera minta ahli untuk obati aku. Dan dia kirim orang untuk merawat ibu 24 jam. Jadi ibu pulih cepat ini. Bu, kau bilang Qin Yanbai yang menyelamatkanmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Masalah keluarga Shen. Semua adalah ulah putra bungsu keluarga Qin dan Liu Yue. Liu Yue karena cemburu dengan pernikahanmu dan Yanbai, diam-diam bersekongkol dengan putra bungsu keluarga Qin, ingin menghancurkan keluarga Shen. Tuduhan artis wanita pada ayahmu tadi juga atas perintah Liu Yue. Apa? Pantas saja aku tidak bisa memahaminya. Mengapa di kehidupan ini semua hal terjadi seperti cepat 8 kali? Ternyata karena aku menjemput Liu Yue lebih awal. Putra bungsu keluarga Qin mengincar posisi penerus, selalu ingin menghancurkan keluarga Shen untuk menunjukkan kemampuannya.
Yan Bai, karena itu terus menyelidiki secara diam-diam. Dia mengakuisisi keluarga Shen untuk menghentikan pelaku, memindahkan aset. Dan dia memasukkan ayahmu ke penjara. Juga untuk melindunginya agar tidak dibunuh. Ibu, aku. Anak bodoh, biarkan yang lalu berlalu. Yan Bai benar-benar tulus padamu. Kepala keluarga. As! Berlutut! Berlutut. Demi wanita keluarga Shen itu, kamu bahkan tega. Pamanmu! Kejam banget! Kakek, apa yang dilakukan paman sudah melampaui batas. Meskipun keluarga Qin berkuasa, begitu noda tertentu menempel. Kehormatan keluarga yang sudah berabad-abad bisa hancur seketika. Dia memang salah. Tapi kamu tidak itu hal. Ya sampai sejauh ini. Aku akan mengirim pamanmu ke luar negeri. Tapi kamu malah menyuruh orang mematahkan kakinya. Permusuhan kalian sampai di sini. Selesai semuanya. Paman cuma anak haram. Jika bukan kakek yang memanjakan ibunya, apakah nenek bisa meninggal? Anak kesayanganmu itu membunuh orang tuaku. Kamu masih ingin melindunginya? Hati nuranimu tidak sakit? Apa yang kamu bicarakan? Kamu memberikan posisi pewaris itu padaku hanya karena tahu dia membunuh orang tuaku dan bahkan menculikku saat kecil. Kamu hanya takut. Aku akan membeberkan semua bukti ini ke publik. Dia hanya kehilangan satu kaki. Orang tuaku kehilangan nyawa mereka. Semua yang terjadi sekarang adalah yang pantas dia dapat. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkannya pergi. Kurang ajar kamu. Aku akan mencabut hakmu sebagai pewaris. Jika kamu tidak ingin pamanmu hidup sengsara di sisa hidupnya, cobalah. Kamu ini. Baiklah. Di antara kita sudah terjadi begitu banyak hal. Bagaimana mungkin Zi memaafkanku? Kenapa lukamu parah sekali begini? Zi, apakah kamu sedang mengkhawatiriku? Jangan, Kera. Aku obati. Zi, tahukah kamu, melihatmu mengkhawatiriku. Meski harus terluka 3 kali pun, terus padan. Jangan bicara sembarangan. Katakanlah. Pembantu dan Liu Yue, serta artis perempuan itu sudah mengaku semua. Ini adalah data rincinya. Sekarang ketiganya mendapat hukuman penjara seumur hidup. Lalu, kepala keluarga terkena stroke. Aku tahu. Bukan kamu bunuh Shen. Bukan juga kamu yang membunuh orang tuaku. Lalu mengapa kamu tidak menjelaskannya dulu? Ketika itu belum memahami siapa sebenarnya yang menghancurkan keluarga Shen. Pihak lawan sangat kuat. Aku takut kamu sedih. Sementara aku tak berdaya. Aku hanya bisa berusaha menempatkanmu di sampingku agar aku tenang. Oh, aku selalu menganggap Liu Yue sebagai adik perempuan.
Kenapa terima kasih pada orang tuanya? Aku baru merawatnya. Aku sudah tahu semuanya. Ayah mertua, bulan depan sudah bisa keluar. Kamu, bisakah memberi aku kesempatan sekali lagi? Aku mau. Zi, aku mencintaimu. Aku juga.